nasional dan juga perhitungan nasional menurut perspektif Islam. Di sini ada 3 pemateri, yaitu saya sendiri, Nurholi Kausar, dan juga Kak Atik Ruwaidah, Kak Sucitika Astuti. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional. Dalam metode perhitungan pendapatan nasional ada 3 metode, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan juga pendekatan pengeluaran. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup pada sektor produksi saja. Rumus pendekatan produksi ini yaitu Y sama dengan dalam kurung Q1 kali P1 plus dalam kurung Q2 kali P2 plus sampai seterusnya hingga Qn kali Vn. Keterangan dari rumus tersebut yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, P1 harga barang ke 1, Pn sama dengan harga barang ke N atau yang terakhir, Q1 sama dengan jenis barang ke 1, Qn sama dengan jenis barang yang terakhir atau ke N. Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai balas jasa mereka dalam proses produksi, seperti upah, sewa, bunga, keuntungan. Rumus pendekatan pendapatan ini yaitu Y sama dengan W plus R plus I plus P. Keterangan dari rumus tersebut yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan seperti upah, gaji, dan lainnya, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan atau bunga, dan P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan. Dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Nah, pada pendekatan ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, dan pemerintah. Rumus dari pendekatan pengeluaran ini yaitu Y sama dengan C plus G plus I plus dalam kurung X min M. Keterangan dari rumus tersebut yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan government atau pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M adalah impor. Jadi selanjutnya ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Di sini disebutkan ada 4. Yang pertama, mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Mengetahui tingkat kemakmuran dapat membuat pemerintah negara tersebut mendapat informasi-informasi yang mempengaruhi tingkat ekonomi tersebut, seperti adanya kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Dan yang kedua ada membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional, maka pemerintah suatu negara akan langsung mengetahui bagaimana tingkat kemakmuran rakyatnya. Nah, ini tentu akan membantu pemerintah negara tersebut, terutama saat melakukan evaluasi nanti. Dan yang ketiga ada membantu dalam proses membandingkan kinerja ekonomi di berbagai sektor dan daerah. Perhitungan pendapatan nasional tidak dilakukan di satu sektor ekonomi saja. Namun, perhitungan pendapatan nasional pasti selalu dilakukan untuk semua sektor ekonomi di suatu negara. Hal itu sangat mempermudah dalam melihat sekaligus membandingkan kinerja ekonomi di berbagai sektor. Dengan begitu, kita pun dapat mengetahui sektor ekonomi mana yang lebih maju dan sektor ekonomi mana saja yang sedang mengalami keterpurukan. Yang terakhir, ada membantu pemerintah dan negara mengetahui pertumbuhan ekonomi yang mereka alami tiap tahunnya. Perhitungan pendapatan nasional selalu dilakukan tiap tahun.
Hal itu secara tidak langsung akan membantu pemerintah mengetahui seperti apa pertumbuhan ekonomi di negaranya tiap tahun. Apakah sedang mengalami menanjak, stagnan, atau malah sedang mengalami keterpurukan. Selanjutnya ada pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Salah satu yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, yang di dalamnya terdapat komponen-komponen rohaniah. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada falah, kesejahteraan yang sebenarnya. Pada intinya, ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial agama. Pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Di sini disebutkan ada 5 sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada ghanimah. Secara harfiah, ghanimah berarti sesuatu yang diperoleh seseorang melalui suatu usaha. Sedangkan menurut istilah, ghanimah berarti harta yang diambil dari musuh Islam dengan cara perang. Bentuk-bentuk harta rampasan yang diambil tersebut bisa berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan tawanan perang. Contohnya ada seperti perhiasan, senjata, unta, tanah, dan lain-lain. Dan yang kedua ada sedekah. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah ini serupa dengan infak. Sedekah bersifat sunnah dan tidak terbatas jumlah yang dikeluarkan. Yang membedakan antara sedekah dengan infak itu apa sih? Yang membedakan antara sedekah dan infak adalah bentuk yang dikeluarkan. Jika infak berbentuk harta atau materi, sedangkan sedekah bisa berbentuk apa saja dan tak harus harta dan materi. Contohnya saja, kita bisa menyingkirkan batu dari jalan. Nah, itu termasuk dikategorikan contoh sebagai sedekah. Yang ketiga ada infak. Infak berasal dari bahasa Arab anfaka yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Yang keempat ada zakat. Zakat berasal dari bentuk kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat merupakan salah satu amalan yang wajib ditunaikan umat Islam yang memenuhi syarat. Zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh ada uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain. Yang kedua ada zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan umat Islam pada bulan Ramadan. Yang terakhir ada khuruj atau biasa disebut dengan pajak bumi atau tanah, yaitu jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak. Selanjutnya ada rumus pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, yaitu Y sama dengan C plus I besar plus G plus X N plus Z plus I. Keterangan Y adalah pendapatan negara, sedangkan C adalah konsumsi, I besar adalah investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah, XN adalah ekspor neto atau ekspor impor, Z adalah zakati, I merupakan infak. Ya, untuk selanjutnya yaitu dalam perhitungan ekonomi Islam terdapat prinsip yang harus dipegang teguh dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pendapatan nasional harus menggambarkan pendapatan masyarakat yang sesuai dengan penyebaran penduduk. Yang kedua, pendapatan nasional perkotaan dan pedesaan harus dapat dibedakan karena secara jelas produksinya itu tidak sama.
Selanjutnya, pendapatan nasional harus dapat mengukur secara jelas kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Contoh pendapatan nasional negara Indonesia dan Amerika Serikat. Yang pertama, negara Indonesia. Metode perhitungan pendapatan di Indonesia menggunakan pendekatan pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional di Indonesia pada tahun 2017 tumbuh 6,53% menjadi 10.050,2 triliun dari tahun sebelumnya. Sementara pertumbuhan rata-rata pendapatan nasional periode tahun 2011 sampai 2017 sebesar 9,1% per tahun, dan pendapatan nasional per kapita mengalami pertumbuhan rata-rata 7,67% per tahun. Yang selanjutnya yaitu negara Amerika Serikat. Metode perhitungan pendapatan di Amerika Serikat menggunakan pendekatan produksi. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Pendapatan nasional di Amerika Serikat memiliki sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang maju, dan produktivitas yang tinggi. Pada tahun 2010, Amerika Serikat masih menjadi negara pabrikan terbesar di dunia. Dengan 1/5 hasil pabrik di dunia itu berasal dari Amerika Serikat. Dari 500 perusahaan terbesar di dunia, 132 bermarkas di Amerika Serikat. Dari ini, Amerika Serikat memiliki pasar finansial terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Sekitar 60% cadangan mata uang global diinvestasikan dalam dolar Amerika Serikat, dan sementara 24% diinvestasikan dalam euro. Pengukuran pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. Menurut Manan, ada 4 hal yang dapat dihitung dengan pendekatan pendapatan nasional ekonomi Islam agar kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dengan jernih dan tidak biasa. Keempat hal tersebut yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Perhitungan pendapatan nasional Islami harus mengenali penyebaran alamiah dan output per kapita tersebut, karena dalam hal inilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islami bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional dapat dideteksi secara jelas, maka akan mudah dikenali seberapa besar masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kedua yaitu pendapatan nasional dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Peningkatan produksi pertanian di tingkat rakyat pedesaan umumnya justru mencerminkan penurunan harga produksi pangan di tangan konsumen subur. Ketidakmampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari sektor inilah secara jelas salah satu kelemahan yang harus segera diatasi, karena di sektor inilah bergantung nafkah dalam jumlah besar, dan disinilah inti masalah dari distribusi pendapatan. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Kesejahteraan rumah tangga yang merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya itu bergantung pada tingkat konsumsinya. Yang keempat yaitu perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sedekah memiliki peran yang sangat signifikan di dalam masyarakat Islami dan
ini bukan sekedar pemberian sukarela kepada orang lain, namun merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama. Penerapan perhitungan pendapatan ekonomi Islam di negara Malaysia. Di Malaysia, dengan adanya zakat, infak, dan sedekah membantu para UMKM agar menjaga keberlanjutan usahanya. Sedangkan dana wakaf melalui Wakaf An-Nur dengan mendirikan rumah sakit dan klinik, terutama di saat pandemi. Pelaksanaan zakat di Malaysia sangatlah dinamis. Pemerintah memberikan beberapa model pengelolaan zakat, diantaranya pengelolaan zakat diserahkan kepada Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau MAIWP atau semacam MPU-nya Malaysia, juga kepada negara bagian provinsi dan perusahaan untuk pengelolaan zakat. Salah satu prestasi zakat di Malaysia diraih oleh Pusat Pengungkatan Zakat atau PPZ yang mempunyai kewenangan dalam menghimpun zakat di wilayah persekutuan adalah berhasil menghimpun zakat senilai 615 juta ringgit atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Setiap dana zakat yang dihimpun disetor langsung ke rekening Baitul Mal setempat paling lambat 24 jam dan dari setoran para mustahik. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.